Hai, halo, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Dan setiap hari selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan baru agar kita semua dari hari ke hari berubah menjadi orang yang lebih baik. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Ini adalah readingan kalian untuk bulan November 2021 ya, yang dimulai dari hari ini ketika kalian melihat video ini sampai nanti tanggal 30 November 2021 ya. Can you believe it? It's already November, guys. Apa aja yang udah kalian lakukan selama 10 bulan ini, teman-teman? Oh my god. Time flies so fast. Oke, jadi ini adalah general reading kolektif untuk masing-masing zodiak ya. Artinya readingan ini mungkin tidak akan resonate untuk semua orang yang menonton video ini. Readingan ini bisa bercerita tentang apa saja ya. Bisa tentang cinta, karir, persahabatan, bisnis mungkin, kenangan masa lalu ya. Untuk yang belum bisa move on mungkin dan lain-lainnya, bisa tentang macam-macam. Oke. Terus buat teman-teman aku dari Rainbow Tribe, pelangi-pelangi alangkah indahmu. Jadi yang merasa dirinya adalah part of LGBT tribe, oke, lesbian, gay, bisexual, and transgender, you know. Baik yang sudah open up ataupun yang masih menyimpannya menjadi rahasia sampai sekarang, kalian sangat disambut dengan baik di sini ya guys. Guys maksud gua ya. Terus readingan ini kan selalu tentang energi. Jadi bagi aku sih jenis kelamin itu nomor 2 ya. Yang paling penting itu energinya, maskulin atau feminin. Jadi kalau nanti readingan kalian adalah tentang cinta atau romance, aku bisa saja bicara tentang cinta antara pria dan wanita, atau cinta antara pria dengan pria, atau cinta antara wanita dengan wanita ya. Oke. Apalagi? Oh ya, satu lagi, readingan ini reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang juga aku bisa bicara dengan orang yang sedang terkoneksi dengan kalian ya. Jadi take what is resonate for you. Jangan terlalu fokus pada satu sudut pandang. Cobalah lebih fleksibel untuk melihatnya ya. Ambil apa yang resonate, apa yang baik, yang bukan untuk kamu, just let it go. Mudah-mudahan bisa banyak membantu untuk kalian. Oke, baiklah, kita akan langsung mulai aja dari sekarang. Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Pencerahan atau nasihat untuk Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus di bulan November 2021. Aku ngerasa di bulan November 2021 ini beberapa di antara Cancerian, the water sign, memilih untuk lebih banyak terkoneksi dengan hewan-hewan air ya. Mungkin kalian membeli akuarium baru. Aku ngeliat ada yang beli akuarium baru, ada yang membersihkan akuarium ya. Kemudian ada juga yang membeli beberapa ikan baru, membeli beberapa aksesori baru. Artinya kalian upgrade akuarium di rumah kalian. Kalian senang dengan hewan-hewan air, bagus berarti. Karena memang hal-hal yang terlihat sederhana seperti itu sebenarnya justru bisa meningkatkan vibes ya, meningkatkan frekuensi kita, membuat mood kita lebih bagus, membuat perasaan kita menjadi lebih tenang gitu ya. Apalagi kalau ngelihat akuarium. Aku juga dulu pernah punya akuarium, zaman masih kuliah dulu. Cuman ya gitu, suka males sih beresinnya. Bersihin gitu ya. Terus ikannya itu ngasih makan juga kadang suka lupa gitu. Jadi itu hal yang bagus sekali sebenarnya ya. Selain melatih tanggung jawab, itu juga bisa mengurangi stres, mengurangi depresi. Melihat akuarium kan bagus ya, enak. Oke, kita akan langsung ke tarot. Aku singkirkan ini ke sini dulu. Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita akan lihat 3 kartu yang mewakili energi recent past atau masa lalu yang baru-baru ini terjadi, current situation atau masa saat ini, dan yang terakhir ada possible future outcome atau apa yang kemungkinan terjadi di masa depan ya. Oke, satu kartu untuk recent past, situasi di masa lalu yang baru-baru ini saja terjadi. Satu kartu untuk current situation atau situasi yang saat ini sedang terjadi.
Oke. Dan satu kartu lagi untuk possible future outcome. Oke, overall energy atau energi yang tersembunyi tapi tidak kamu sadari namun ada adalah Page of Wands. Aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di sini, ada growth dalam situasi tertentu dari sesuatu yang tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda ada kemajuan, ya. Kurang lebih itu energinya untuk Page of Wands. Tapi perlu diingat, segala macam yang namanya page itu gerakannya lambat, ya. Jadi baby step, perlahan-lahan. Hasilnya itu nggak langsung signifikan terlihat, tapi yang pasti ada perubahan, ada pergerakan, nggak stuck ya. Dari yang ada di sini pelan-pelan pindah ke arah yang lebih baik. Itu dia Page of Wands ya. Terus di recent past, kejadian baru-baru ini di masa lalu yang terjadi adalah energi The Fool. Yang aku lihat ada seseorang yang berani untuk memulai sesuatu yang baru, walaupun dia tidak mengerti atau tidak punya pengalaman dalam bidang tersebut, tapi dia berani untuk mencobanya, kayak trial and error gitu ya. Kalau kamu lihat The Fool ini selalu saja berada di pinggir jurang. Di deck tarot mana saja ya, pada umumnya The Fool itu akan selalu berada di pinggir jurang atau di atas tebing atau berdiri di sebuah jembatan yang udah reot yang di bawahnya ada sungai gitu ya. Pokoknya posisi-posisi goyang, tapi yang paling menarik dia selalu terlihat bahagia. Nih lihat nih. Nah, jadi walaupun nggak jelas yang dia jalanin gitu, tapi dia happy dan enjoy aja. Itu yang aku lihat di recent past ya, kejadian baru-baru ini yang belum lama. Kemudian di current energy, artinya energi yang saat ini terjadi, ada Three of Wands. Aku melihat ada yang merasa sangat bersyukur sekali dalam situasi yang dia hadapi saat ini, dalam kondisi di mana dia berada saat ini. Dia sangat bersyukur sekali ya. Jadi seolah-olah kayak berada di pinggir pantai gitu, angin sepoi-sepoi, rambutnya sampai terhempas-hempas angin, dan dia melihat ke depan dengan penuh rasa percaya diri, penuh optimisme, dan senantiasa bersyukur dalam hati untuk semua yang dia miliki saat ini, dan melihat ke depannya adalah hal-hal baik yang akan menghampiri dia. Sedangkan untuk possible future outcome, aku ngelihat ada Three of Pentacles, ada semacam bentuk kerjasama atau teamwork yang terjadi antara beberapa pihak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pekerjaannya apa aku nggak tahu, sebentar lagi kita akan klarifikasi. Tapi yang jelas setelah proses teamwork ini selesai, masing-masing pihak akan mendapat pengetahuan baru ya, pengalaman baru yang penting untuk kehidupan mereka. Oke. Kita segera klarifikasi The Fool di recent past. Kejadian yang baru-baru ini terjadi, belum terlalu lama. Kenapa ada The Fool di sini? Oke. 3 kartu untuk The Fool, klarifikasi untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus di November 2021. Ada 2. 1 kartu lagi. The Fool yang adalah energi kamu di recent past, di kejadian yang baru-baru ini terjadi, di klarifikasi dengan Three of Swords ya, dan kemudian ada Ten of Pentacles dan Eight of Pentacles. Oke, jadi aku ngerasa di recent past atau kejadian yang baru-baru saja terjadi yang belum lama ini, ada sebagian atau beberapa Cancer di luar sana yang berada pada situasi Ten of Pentacles ya. Jadi kalau bagi aku Ten of Cups dan Ten of Pentacles itu bedanya cuma direkognisi dari orang luar ya, dari pihak luar. Jadi kalau Ten of Cups itu lebih ke kebahagiaan yang dirasakan oleh energi feminim dan maskulin dan anak-anaknya dalam satu keluarga. Sementara kalau Ten of Pentacles, selain mereka merasakan kebahagiaan, orang-orang di sekitar mereka juga merasakan kebahagiaan ya. Jadi aku selalu menganggap kalau Ten of Pentacles ini akan terasa energinya lebih besar sedikit daripada Ten of Cups ya. Itu kalau menurut aku.
masing-masing tarot reader bisa menginterpretasikannya berbeda-beda. Jadi yang aku rasakan di masa lalu ada suatu hubungan yang benar-benar happy, ada happy family, long term relationship yang berbahagia, bukan harus pernikahan ya, bukan harus berbentuk keluarga, tidak, tapi yang pasti ada hubungan yang mutual, saling gitu ya, yang satu memberikan sepenuh hati, yang satu lagi juga memberikan sepenuh hati ya. Jadi kondisinya berbahagia dan kebahagiaan mereka itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya ya. Dan kemudian muncullah kartu yang paling menyakitkan ini. The Three of Swords ya. Jadi kalau orang bilang ini kartu deception, kartu patah hati, kartu kehadiran pihak ketiga. Tapi patah hati itu sebenarnya bukan selalu karena pihak ketiga ya. Karena memang aku melihat di situasi masa lalu ini tidak ada pihak ketiga, tidak ada muncul tubuh manusia apapun di sini. Hanya ada yang dua ini aja. Oke. Jadi Three of Swords ini juga bisa menceritakan tentang kenapa sih kamu mengabaikan aku gitu ya. Kenapa kamu sekarang lebih fokus ke pekerjaanmu? Kenapa kamu sekarang lebih fokus sama main game online-mu? Kurang lebih seperti itu ya. Atau kalau mungkin dari pihak maskulin yang protes, kenapa sekarang kamu lebih senang nonton drakor gitu ya, yang dulunya kita bisa ngobrol lama-lama gitu ya, atau mungkin nongkrong di mana, sekarang kamu lebih suka menikmati aktivitas sendirian, kurang lebih seperti itu ya. Bisa jadi sih ini juga mengenai terlalu sibuk bekerja, karena aku ngelihat ada Eight of Pentacles di sini. Ada seseorang dalam hubungan ini, dalam hubungan yang berbahagia ini, yang lama-kelamaan energinya itu ketarik dalam, bisa dibilang gila kerja ya. Jadi lebih fokus untuk mencari pentacles sampai membuat pasangannya itu merasa diabaikan atau ditinggalkan ya. Sekali lagi aku bilang, aku nggak melihat ada pihak ketiga di sini, aku nggak ngelihat ada pelakor atau pebinor di sini, tapi ini lebih ke ada seseorang yang makin kesana itu makin menikmati kesendiriannya, dan itu membuat pasangannya jadi merasa terabaikan. Nah itu intinya ya di recent past, di kejadian yang baru-baru ini terjadi. Oke, kita akan lihat current energy. Ada Three of Wands, ada rasa bersyukur di situ, ada mengucap terima kasih setiap hari yang tak ada henti-hentinya kepada Tuhan. Three of Wands itu gratitude ya, ungkapan rasa syukur atas situasi apapun yang sedang dijalaninya saat ini. Kita akan lihat 3 kartu untuk klarifikasi Three of Wands. Oke, jadi the Three of Wands ya diklarifikasi oleh Queen of Pentacles, ada Page of Pentacles, dan ada The Lovers. Mari kita tepuk tangan. Karena The Lovers muncul, jadi ini adalah readingan yang baik. Jadi gini, ketika salah satu major arcana keluar di atas meja, seperti yang biasa aku katakan, ini adalah divine intervention ya. Kalian mendapat kartu The Lovers, artinya cinta kalian itu sebenarnya unconditional love ya. Walaupun di sini banyak pentacles bertebaran gitu ya, sebenarnya kalian saling mencintai tanpa perlu melihat harta masing-masing. Ya, ada nggak ada duit, tetap saling mencintai. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau yang aku lihat sih, orang yang menjauh, yang makin kesana makin menikmati kesendiriannya, yang tadi aku bilang di recent past, energi yang baru-baru saja terjadi itu si Queen of Pentacles ya, energi feminim. Siapapun itu yang mengembodied energi feminim, mungkin kamu atau pasangan kamu ya, dia yang lebih fokus untuk mencari duit. Iya, untuk si Pentacles tadi tuh crafting. Eight of Pentacles ya, dia craftingnya. Jadi walaupun ini laki perempuan gak masalah ya, tapi yang pasti aku ngerasa energi feminim yang sibuk untuk mencari uang, makin kesana makin menikmati kesendiriannya, dan ada satu orang yang merasa diabaikan ya, merasa ditinggalkan. Tapi aku ngelihat di energi saat ini, siapapun yang tadinya merasa diabaikan, ditinggalkan ya,
dia akhirnya bisa mulai memahami bagaimana kondisi atau situasinya si Queen ini ya, sampai-sampai dia seolah-olah terlihat, seolah-olah ya, I quote, tanda petik, seolah-olah terlihat meninggalkan dia karena sibuk dengan apapun yang dia lakukan ya untuk Pentacles ini ya. Tapi yang aku lihat, si energi maskulinnya yang tadinya merasa sakit hati, merasa diabaikan, lama-lama bisa memahami. Karena di sini ada Page of Pentacles. Ini seperti berada dalam satu halaman ya. Dan ini Pentacles-nya kan sama. Jadi ini seperti membilang, aku kan melakukan ini untuk begini, untuk masa depan kita atau gimana gitu ya. Dan yang maskulinnya aku sih ngerasa bisa menerima perlahan-lahan ya. Page adalah energi baby step, perlahan-lahan, tidak langsung bisa menerima tapi mencoba untuk menerima. Dan kabar baiknya adalah di sini ada The Lovers ya. Ada nggak ada Pentacles ini, kalian akan tetap saling mencintai sebenarnya. Oke, itulah yang setiap hari kalian syukuri. Bersyukur karena saling memiliki dan saling menerima apa adanya. Ini unconditional love ya kalau The Lovers. Beda dengan Two of Cups. Kalau Two of Cups itu sama-sama tumpe-tumpe dengan cinta dan saling memberikan. Tapi kalau The Lovers itu lebih tinggi setingkat dari Two of Cups. Ini adalah perasaan yang mutual, artinya sama-sama saling mencintai tapi unconditional love. Jadi nggak peduli dengan status, nggak peduli dengan harta segala macam. Apapun yang terjadi, kalian berdua tetap saling mencintai. Itulah yang kalian syukuri di energi saat ini ya. Tak berhenti-berhentinya mensyukuri yang ini. Bagus sekali. Kita akan coba lihat possible future outcome untuk bulan November 2021 Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Tiga kartu untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus di bulan November 2021. Oke, luar biasa sekali. Jadi The Three of Pentacles yang di possible future outcomes itu diklarifikasi dengan Page of Wands, kemudian King of Swords, dan The Fool ya. Oke, jadi aku ngelihat siapapun orang yang merasa diabaikan ya, karena ada pasangannya yang dari hari ke hari seolah-olah semakin sibuk dengan urusannya sendiri sehingga ada yang merasa terabaikan. Siapapun yang merasa terabaikan akhirnya bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Ini keren sekali. Karena dikonfirmasi future possible outcome dan di kartu utama recent past sama-sama muncul The Fool. Jadi ini aku yakin sekali ini adalah energi dari maskulin yang merasa tadinya dia itu diabaikan ya. Jadi aku ngelihat dia yang dari awalnya merasa diabaikan kemudian bisa mulai memahami ya kondisi dari pasangannya itu. Aku ngerasa ada yang mengajak untuk bekerja sama ya. Jadi energi maskulin ini mengajak energi feminim untuk bekerja sama. Bekerja sama itu seperti membantu, sini deh gue bantuin gitu. Mungkin karena sayangnya gitu ya sama pasangannya, dia nggak mau pasangannya kerja sendirian, terlalu sibuk sendirian, jadi dia seperti melibatkan dirinya yang aku tangkap ya, belajar baru, mengajak pasangannya untuk bekerja sama untuk menyelesaikan apapun yang sedang diselesaikan oleh pasangannya. Ini luar biasa indahnya ya, ini luar biasa karena memang ada The Lovers di sini. Wow, keren sekali. Oke, dan yang kemudian membuat hubungan yang tadinya merenggang itu kembali ada something new ya. Jadi something new itu bukan yang dari putus jadi nyambung lagi, enggak. Jadi ada sesuatu yang mereka pelajari, ada sesuatu yang berkembang, growth dari hubungan mereka setelah melalui kerjasama teamwork tadi ya, yang di Three of Pentacles ini ada sesuatu yang baru yang benar-benar menjanjikan untuk upgrade atau evolving hubungan mereka menjadi ke arah yang lebih solid lagi ya. Wow, ini keren. Dan aku ngerasa ada salah satu dari antara mereka ya, antara feminim dan maskulin ini
Selain crafting new skills ya, selain menguasai skill baru, karena tadi ada teamwork di sini, ada kerjasama. Siapapun yang menguasai skill baru, dia tuh nggak tanggung-tanggung menguasainya. Ya, dia mastering it, oke? Mastering, benar-benar menguasai full. Kembali ada king dan queen yang muncul di sini, saling memandang satu sama lain. Oke, yang satu ini hard worker, pekerja keras, yang satu ini intelligent, pinter. Coba bayangkan ada kolaborasi antara seseorang yang pekerja keras dan yang satunya lagi otaknya encer dan modalnya itu unconditional love. Kebayang nggak gimana hasilnya? Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Sampai ketemu di readingan berikutnya, Cancer. Dadah.